Hampir setiap hari kita mengucapkan kata-kata Yesus Kristus. Tapi jarang yang bertanya, kenapa Yesus disebut Kristus? Itulah sebabnya banyak di antara kita yang tidak mengerti apa arti kata Kristus. Dan kenapa umat manusia harus mengikuti ajaran atau perkataannya. Kristus itu artinya yang diurapi Tuhan. Diurapi artinya dipermuliakan atau diberikan tempat yang terhormat atau yang mulia. Musa mengurapi kemah suci, artinya Musa mengkuduskan kemah itu menjadi kemah yang suci. Sebelum diurapi, kemah itu merupakan kemah biasa. Tapi setelah diurapi, kemah itu menjadi kemah yang dihormati karena sudah dikuduskan. Kemudian Nabi Samuel mengurapi Saul dan Daud menjadi raja. Artinya Saul dan Daud diberikan tempat terhormat menjadi seorang raja. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, seorang perempuan bernama Maria mengurapi Yesus dengan cara meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Perbuatan perempuan ini menggambarkan bahwa Maria menempatkan Yesus sebagai orang yang sangat terhormat. Meminyaki kaki dan menyekanya dengan rambutnya. Pengurapan dalam Alkitab biasa disebut dengan meminyaki. Karena pada masa itu, pengurapan itu secara simbolik dilakukan dengan menggunakan minyak tertentu. Itulah yang dimaksud dengan mengurapi. Yesus diurapi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Israel, orang yang diurapi Tuhan disebut Hamasyah atau Mesias. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristus. Jadi, Yesus yang diurapi Tuhan disebut Yesus Mesias atau Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus disebut Mesias atau Kristus. Sekarang, kenapa Tuhan mengurapi Yesus? Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus diurapi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, dan Roh Tuhan ada padanya. Artinya, Yesus diberikan kemuliaan atau kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Seperti tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Mungkin ada orang yang tidak menyadari. Di dalam perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 ini, sesungguhnya terjadi beberapa peristiwa penting yang harus kita pahami. Yesus mengatakan, Dia telah diurapi Tuhan. Ketika Yesus diurapi Tuhan, maka saat itulah Dia disebut Kristus atau Mesias atau Yesus yang diurapi. Sedangkan sebelum diurapi, Yesus belum disebut Kristus atau Mesias. Maka kalau kita menyebut Yesus Kristus, artinya adalah Yesus setelah pengurapan Tuhan. Yesus juga mengatakan, Roh Tuhan ada padanya.
sebab Tuhan telah mengurapi dia. Perkataan ini menyatakan bahwa bersamaan dengan pengurapan itu, sejak saat itu juga Tuhan ada atau diam di dalam dirinya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sebelum pengurapan itu, Roh Tuhan tidak atau belum diam di dalam dirinya. Bila kita melihat nubuat Musa dalam Ulangan 18 ayat 18 dan 19, Tuhan mengatakan akan menaruh firman-Nya di dalam mulut seorang nabi. Dan nabi itu akan mengucapkan firman-firman Tuhan. Ketika Tuhan mengurapi Yesus, pada saat itulah Tuhan menaruh firman-Nya di mulut Yesus. Dan Tuhan diam di dalam diri Yesus. Hal ini bisa kita lihat dalam video kita sebelumnya ya, yang berjudul Yesus menggenapi hukum Taurat. Penggenapan hukum Taurat itu terjadi pada saat Tuhan mengurapi Yesus. Karena itulah setelah pengurapan itu Yesus memulai mengucapkan firman-firman Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 tadi, Yesus mengatakan bahwa Tuhan mengurapi dirinya untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita semua tahu bahwa Injil itu artinya kabar baik atau kabar gembira. Jadi Yesus diurapi untuk menyampaikan Injil atau memberitakan Injil. Artinya, ketika Yesus diurapi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, saat itulah Injil dimulai. Hal ini terlihat dalam awal-awal khutbahnya. Yesus mengatakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan percayalah kepada Injil. Dalam Lukas 3 ayat 23 dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus diurapi untuk mengajarkan Injil ketika dia berumur 30 tahun. Injil dimulai saat Yesus berumur 30 tahun. Jadi, apa yang terjadi dengan Yesus atau apa yang dikatakan Yesus sebelum dia berumur 30 tahun bukan termasuk Injil. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 tadi dikatakan, Roh Tuhan ada atau diam pada diri Yesus. Untuk apa Tuhan diam di dalam diri Yesus? Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus juga mengatakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kedua ayat ini mengatakan bahwa ketika Yesus berbicara, sesungguhnya Allah sendirilah yang berbicara melalui diri Yesus. Ketika Yesus mengerjakan sesuatu, sesungguhnya Bapa sendirilah yang mengerjakannya melalui diri Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Yesus membangkitkan orang mati,
Sesungguhnya Allah sendirilah yang melakukannya. Itu terjadi karena Tuhan ada di dalam diri Yesus. Jadi, Tuhan diam di dalam diri Yesus untuk melakukan pekerjaannya melalui diri Yesus. Dalam Ulangan 18 ayat 18 dan 19, Tuhan mengatakan akan menaruh firman-Nya di dalam mulut seorang nabi. Yang dimaksud adalah Yesus. Kalau firman-Nya di dalam mulut Yesus, berarti Allah juga ada di dalam diri Yesus. Karena firman akan selalu bersama-sama dengan Allah. Hal ini disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Lukas 4 ayat 18 juga Yesus mengatakan bahwa roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada di dalam diri Yesus. Dan firman-Nya ada di dalam mulutnya. Ini merupakan pernyataan bahwa Tuhan berbicara melalui diri Yesus dan Yesus mengucapkan firman-firman Allah. Allah berbicara, berfirman, dan Yesus yang mengucapkannya. Inilah yang dimaksud dengan Yesus itu firman Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman itu menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yesus disebut firman Tuhan karena dialah yang mengucapkan firman-firman Tuhan. Ketika Tuhan yang ada di dalam dirinya sedang berbicara dengan manusia. Apa yang diucapkan Yesus adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita wajib mengikuti ajaran atau perkataan Yesus. Karena dalam Ulangan 18 ayat 19, Tuhan mengatakan, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yesus disebut firman Tuhan. Dan firman itu menjadi manusia terjadi pada saat Yesus diurapi Tuhan. Jadi apabila kita mencermati firman-firman yang ada di dalam Alkitab, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Yesus diurapi Tuhan. Di antaranya, yang pertama, Yesus diurapi, sejak saat itulah Yesus disebut dengan Mesias atau Kristus. Karena ketika Mesias, kata Mesias dan kata Kristus, artinya yang diurapi Tuhan. Jadi sebelum dia diurapi, belum disebut Mesias atau Kristus. Yang kedua, ketika Yesus diurapi, sejak saat itulah Tuhan ada atau diam di dalam diri Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ketiga, ketika Yesus diurapi, saat itulah Yesus menggenapi nubuat-nubuat dalam Taurat dan kitab para nabi, seperti yang diucapkan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 yang mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Keempat, ketika Yesus diurapi, saat itulah Injil dimulai. Karena dia diurapi untuk mengabarkan Injil. Dan sejak saat itulah Tuhan diam di dalam dirinya dan berbicara atau berfirman melalui dirinya.
Dalam awal pengajaran atau khotbahnya, Yesus mengatakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat dan percayalah kepada Injil. Yang kelima, ketika Yesus diurapi, saat itulah Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut Yesus. Dan Tuhan diam di dalam diri Yesus seperti yang disebutkan dalam Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Keenam, ketika Yesus diurapi, saat itulah firman menjadi manusia. Karena sejak saat itulah Tuhan berbicara dalam diri Yesus dan Yesus yang mengucapkannya. Perlu dipahami, firman menjadi manusia bukan berarti firman itu menjelma menjadi manusia. Menjelma itu artinya terjadi perubahan wujud. Firman tidak pernah berubah wujud menjadi manusia. Firman itu tetap menjadi firman dan manusia itu tetap menjadi manusia. Dari uraian-uraian tadi, kita dapat melihat bahwa pada saat pengurapan itu, Yesus yang disebut Kristus memulai perjalanannya dan memulai pekerjaannya sebagai firman Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang jelas bagaimana awal perjalanan Yesus sebagai firman Tuhan. Dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah.